Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak Guru kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu dan Bapak Guru, pada kesempatan video kali ini, Media Edukasi dan Dakwah kembali ingin sharing atau berbagi dengan ibu bapak sekalian yang pada kesempatan video kali ini ya dengan judul Guru Besar UGM anggap Nadiem Anwar Makarim tak kompeten mengurus pendidikan. Yang tentunya ini para guru besar ya atau para tokoh-tokoh pendidikan terus menilai kinerja dari Menteri Pendidikan kita ya Nadiem Makarim yang terus kontroversi bahkan hampir menjelang usai masa jabatannya masih terus belum bisa memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. Ibu dan Bapak Guru, lebih lanjut mari simak video ini ya. Jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang Ibu Bapak diskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bersama-sama. Baik Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana kisah dan beritanya tentang guru besar UGM menganggap bahwa Nadiem Anwar Makarim tak kompeten mengurus pendidikan yang ada di Indonesia. Baik Ibu dan Bapak sekalian, langsung menuju pada pembahasan kita. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kembali Media Edukasi dan Dakwah akan memberikan informasi tentang pendidikan yang pada kesempatan kali ini yaitu Guru Besar UGM anggap Nadiem Makarim tak kompeten mengurus pendidikan. Ibu dan Bapak guru hebat, pada kesempatan video kali ini dilansir dari cpnn.com. cpn.com, Jakarta, kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim kembali mendapatkan sorotan dan kritikan tajam dari sejumlah praktisi dan pengamat pendidikan. Nadiem dianggap belum dapat mewujudkan secara nyata program dan visi Nawacita sebagai Menteri Pendidikan, sebagaimana harapan tinggi telah disematkan kepadanya saat ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu. Guru Besar Visipol Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa Nadiem sebagai Menteri Pendidikan tidak betul-betul menguasai peta persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Ibu dan Bapak Guru ya, semenjak Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi ya dipegang oleh Nadiem Anwar Makarim sampai saat ini ya masih terus bergulir pro dan kontra ya. Karena kebijakan-kebijakannya yang tidak relevan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Wahyudi Kumantoro, beliau mengatakan bahwa seorang Menteri Pendidikan itu dia tidak betul-betul menguasai peta persoalan pendidikan yang ada di Indonesia.
Ibu dan Bapak guru bahwa Nadiem agaknya lebih cocok menjadi salah satu dirjen dalam Kementerian Pendidikan yang dapat membuat inovasi di bidang teknologi pendidikan, ujar Wahyudi. Kumorotomo dalam diskusi Zoom dan live YouTube Pustakapedia Selasa bertema arah pendidikan kita, Mas Nadiem mau kemana? Selain Profesor Dr. Wahyudi Kumantoro, diskusi online itu juga diikuti oleh beberapa pembicara. Pengantar diskusi CEO Pustakapedia, Ahmad Muzabik, narasumber Doni Kusuma, pakar pendidikan, dan Muhammad Ramli Rahim, Ketua Ikatan Guru Indonesia atau IGI, pemantik David Krishna Akal atau editor chief Pustakapedia, dan dimoderatori oleh Andriansyah Syiabuddin. Profesor Wahyudi beralasan bahwa terdapat konteks yang berbeda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang kini menangani semua jenjang pendidikan Indonesia. Ibu dan Bapak guru bahwa dari para pengamat pendidikan bahwa Nadiem Makarim itu katanya lebih cocok menjadi salah satu dirjen dalam Kementerian Pendidikan yang beliau dapat membuat inovasi di bidang teknologi pendidikan namun tidak cocok menjadi Menteri Pendidikan cocoknya menjadi dirjen yang membuat inovasi-inovasi tentang bidang teknologi pendidikan. Selain itu, menurutnya ide Nadiem yang menghendaki semua kegiatan PBM dilakukan secara daring tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Banyak daerah yang belum mempunyai infrastruktur pendidikan yang memadai, jangan lagi internet, bahkan banyak daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Hal ini tentu memerlukan strategi dan sementasi kebijakan sesuai dengan kenyataan di setiap daerah. Artinya tidak semua jenjang dan daerah dapat dilakukan PBM secara daring karena banyak materi pembelajaran yang memerlukan mentoring pengajar, kata Wahyudi. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa memang program-program yang dicanangkan oleh Mendikbudristek Anwar Nadiem Makarim ini banyak yang dilakukan secara daring, termasuk diklat untuk guru juga daring, kemudian pembelajaran juga daring, bahkan saat ini guru dibebani dengan aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM yang tentu saja itu juga daring Namun bahwa Mendikbudristek itu tidak pernah mengevaluasi bagaimana sebenarnya di Indonesia itu banyak daerah yang belum mempunyai infrastruktur pendidikan yang memadai. Di antaranya seperti jaringan internet, tidak semua pendidikan sekolah guru mendapatkan jaringan internet yang bagus dan yang layak. Bahkan di daerah-daerah terpencil masih banyak yang belum teraliri aluran listrik. Bagaimana mau mendapatkan jaringan internet? Ibu dan Bapak guru bahwa Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo juga menyoroti program Merdeka Belajar dengan banyak catatan. Program ini menurutnya pada tingkat operasional tidak benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pembelajaran secara merdeka sesuai dengan visi dan konsep yang dibuat. Benar sekali bahwa menurut Profesor Dr. Wahyudi Kumantoro ini, program Merdeka Belajar belum dapat diimplementasikan dengan baik di setiap jenjang satuan pendidikan.
karena tidak disertai dengan infrastruktur yang memadai. Program Merdeka Belajar sejauh ini tampak baru sebatas gimmick tegasnya. Selain itu, Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo juga menyinggung perkembangan sumber daya manusia atau SDM yang tidak terlalu meyakinkan sampai dengan tahun 2019. SDM Indonesia masih didominasi lulusan SD 32%, SMP 22,8%, dan atau 54% lebih berikutnya. Lulusan SMA 20,15%, SMK 17,31%, D1 sampai D2 dan 3 1,8%, dan S1 ke atas baru 4,11%. Terkait dengan hal ini tampaknya belum ada terobosan dari Menteri Nadiem. Menurut Wahyu Kumantoro justru meragukan apa yang tertuang dalam strategi Kemendikbudristek 2020 sampai 2024 yang menjadi bagian program Merdeka Belajar, yang menyebutkan bahwa angka partisipasi peserta didik di perguruan tinggi dipatok pada angka 70%. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, bahwa program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Nadiem Makarim ini sejauh ini hanya baru sebatas gimmick saja sebatas gimmick saja. Realitanya di lapangan belum bisa diimplementasi dengan baik Bagaimana mungkin pada tahun 2019 berada di angka partisipasi 4,11% lalu melompat ke 70% hanya dalam 4 tahun kata Wahyudi. Nah, inilah Ibu dan Bapak sekalian, ketidakpercayaan dari para tokoh pendidikan yang ada di Indonesia sampai dengan mau akhir masa jabatan Nadiem Anwar Makarim masih terus pro kontra terhadap kebijakan-kebijakan yang dilunturkan, yang selama ini tidak menunjang kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan adanya terpilihnya presiden yang baru, maka akan segera diganti dengan menteri pendidikan yang baru, sehingga akan mendapatkan program-program yang lebih bagus, lebih nyata, dan pro kepada guru dan kepada rakyat. Ibu dan Bapak sekalian, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang Ibu Bapak diskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.